semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita memulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Russell karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Selamat datang di Tahun Baru 2025. Memasuki tahun baru ini, aku jadi teringat resolusi tahun baru yang pernah aku buat dulu. Mulai dari berolahraga, lebih banyak berkegiatan di luar, sampai membaca buku. Ternyata resolusi itu sudah kubuat 2 tahun yang lalu. Enggak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan entah kenapa, tidak tahu mengapa, tahun lalu aku lupa dengan resolusi ini. Dan setelah 2 tahun, aku berani mengatakan resolusiku sudah tercapai semua. Yang pertama, tentang olahraga. 2 tahun yang lalu, aku pernah mengatakan mau coba pergi olahraga ke gym. Dan 2 tahun terakhir, aku sangat rajin pergi ke gym. 2-3 kali seminggu, aku melakukan latihan beban, weight training. Selain itu, aku juga suka menari. Baik itu menari sendiri ataupun belajar tari tradisional bersama dengan teman-teman Tiongkok. Nah, sejak tinggal di Tiongkok, aku juga setiap hari naik sepeda kemana-mana. Jadi bisa dibilang aku setiap hari berolahraga. Dibandingkan 2 tahun yang lalu, aku merasa sekarang jauh lebih sehat dan bahagia. Dulu, 2 tahun yang lalu, aku pernah ikut konseling. Dan konselor menyarankan olahraga. Di dalam pikiranku, olahraga. Ngomong gampang, tapi mau dilakukan sulit banget. Sekarang, olahraga sudah jadi bagian penting dari kegiatan sehari-hariku. Selain sehat fisik dan mental, latihan beban juga membuatku lebih percaya diri, lebih pede dengan penampilanku. Aku gak akan bisa berhenti bicara soal manfaat, soal baiknya olahraga untuk kita. Kalau para pendengar punya resolusi yang sama, mau lebih banyak berolahraga, tetap semangat ya. Semoga resolusimu bisa tercapai tahun ini. Nah, yang kedua, aku pernah mengatakan mau lebih banyak berkegiatan di luar, supaya bisa bertemu dengan orang-orang, bisa bergaul dengan lebih banyak teman. Resolusi ini juga sudah tercapai. Selama di Tiongkok, daripada kerja atau belajar sendirian di kamar, aku lebih suka ke kafe. Sambil minum kopi, sambil bekerja. Dan di kafe juga aku kadang bertemu teman-teman. Jadi bisa sekalian mengobrol sebentar di tengah pekerjaanku. Selain itu, aku juga belajar nari, belajar musik, mengajar bahasa Inggris. Semua kegiatan ini membuatku punya kesempatan untuk bertemu banyak orang. Nah, kalau soal membaca buku dan mengurangi nonton TikTok dan Netflix, ini juga sudah tercapai. 2 tahun terakhir, aku sudah membaca puluhan novel. Walaupun belakangan ini aku masih suka nonton Netflix, tapi menggulir TikTok dan Instagram sudah berkurang banyak.
Jadi waktu dan tenagaku, energiku bisa dipakai untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Di tahun 2025, aku tidak punya resolusi. Aku hanya punya harapan bisa lulus S2 tepat waktu dan mendapatkan kerja setelah lulus. Dan sebentar lagi aku juga akan mengambil sertifikasi mengajar tari tradisional Tiongkok untuk anak-anak kecil. Semoga aku bisa lulus dengan nilai yang bagus. Bagaimana dengan para pendengar? Apakah resolusi tahun barumu sudah tercapai? Bagaimana dengan tahun ini? Apa resolusimu? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di kolom komentar ya. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar bisa mengingat kembali kosakata yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya dan juga mendapatkan kosakata baru. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.